wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian katalog rekaman suara yaitu Kasipita. Yang dimana katalog rekaman suara adalah daftar terstruktur yang berisi informasi tentang koleksi rekaman audio, menjadikan data penting terkait isi, fisik, dan asal rekaman. Digunakan sebagai alat temu balik informasi. Tujuan katalog rekaman suara atau Kasipita yang pertama itu untuk menginfantilisasi atau koleksi Kasipita, mempermudah pencarian rekaman suara. Yang ketiga, menjaga nilai informasi dan sejarah rekaman. Yang keempat, mendukung pelestarian arsip audio. Manfaat katalog suara atau Kasipita. Yang pertama, memudahkan identifikasi isi kaset, menghemat waktu pencarian arsip. Yang ketiga, mencegah kehilangan informasi. Yang keempat, mendukung proses digitalisasi arsip suara. Yang di sini saya paparkan kan. Yang 781.63 yang dimana itu call number. Yang ratu ini bagian ratu yaitu tajuk entry utama. Yang bersama atau rekaman suara itu tuh bagian lembaran pertanggungjawaban. Jakarta atau Sony Entertainment Indonesia 2003 itu daerah pertanggungjawaban. Daerah penerbitan. Satu kaset itu tuh udah terdiri dari di dalam kaset itu udah tercantum dalamnya. Judul dari kemasannya itu isi side itu udah ada di dalam kemasan kaset tersebut. Yang satu musik populer strip Indonesia. Jejakan. Unsur-unsur rekaman suara atau Kasipita. Yang pertama, nomor inventaris. Yang kedua, judul rekaman. Yang ketiga, isi rekaman. Yang keempat, nama pencipta atau narasumber. Yang keempat, tanggal atau tempat rekaman. Yang kelima, durasi rekaman. Yang keenam, bahasa. Kesimpulannya yaitu katalog Kasipita penting untuk arsip suara, membantu temu balik dan pelestarian, memerlukan ketelitian dan konsistensi. Yang keempat, dapat dikembangkan ke sistem digital. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan katalog kaset digital yang berupa DVD. Rekaman suara kaset DVD adalah rekaman audio yang disimpan pada media DVD. Bersifat digital dengan kapasitas penyimpanan besar. Dapat berisi satu atau beberapa file audio. Pengertian katalog DVD. Katalog rekaman suara adalah daftar terorganisasi yang memuat informasi arsip audio. Digunakan untuk identifikasi, pengelolaan, dan temu balik informasi. Menjadi bagian penting dalam sistem kearsipan. Tujuan yang pertama itu menginventarisasi koleksi DVD rekaman suara. Yang kedua yaitu mempermudah pencarian dan penggunaan rekaman. Yang ketiga, menjaga keteraturan dan keamanan arsip. Yang keempat, mendukung pelestarian arsip digital. Manfaatnya katalog DVD: memudahkan identifikasi isi DVD, menghemat waktu pencarian, mengurangi risiko hilangnya data, meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. Sini unsur-unsur katalog DVD. Yang pertama yaitu nomor inventarisasi, judul rekaman, deskripsi isi, pencipta atau narasumber, dan tahun perekaman, durasi rekaman, dan bahasa. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang katalog kaset DVD atau kaset digital. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang katalog bagian atas. Pertama yaitu pengertian dari atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis.
berisi informasi geografis wilayah tertentu yang digunakan sebagai sumber data geografi pendidikan dan perencanaan. Katalog atlas adalah daftar terstruktur isi atlas yang berfungsi sebagai panduan untuk menemukan peta dan informasi yang memuat keterangan peta, halaman, dan deskripsi singkat. Tujuan dari katalog atlas yaitu memudahkan pencarian peta dalam atlas, menyajikan informasi secara rapi dan sistematis, meningkatkan efisiensi pengguna data atlas, membantu pengguna memahami isi atlas dengan cepat. Jenis-jenis katalog atlas pertama ada atlas umum yaitu dalam bentuk dunia, benua, dan negara. Atlas tematik yaitu dalam iklim, penduduk, ekonomi. Atlas pendidikan, atlas digital. Jadi di sini ada contoh dari atlasnya yaitu pertama bagian 912 yaitu adalah kanal lambar. William J. Seta itu adalah bagian tajuk entry utama, dan atlas lengkap pelajar Indonesia itu bagian daerah penanggung-jawaban, dan atas itu bagian penanggung-jawaban juga. Terus Jakarta itu edisi penerbitan, skala bervariasi itu edisi berskala. Terus satu atlas 60 peta berwarna 3,115 cm itu sudah ketentuan dari ketentuan. Untuk SD, SMP, SMA, dan umum itu daerah seri. ISBN-nya 97 itu adalah daerah penomoran. Bagian 1 atas lengkap Indonesia dan dunia itu adalah bagian jejakan. Itulah sekian dari video saya. Saya sukai sama. Baiklah, saya Afrizal. Saya akan menjelaskan katalogisasi non-book, yaitu peta. Peta yaitu adalah daftar struktur yang berisikan informasi koleksi peta mulai dari wilayah, skalanya yaitu lebar luas suatu wilayah, dan metadata peta seperti deskripsi peta. Digunakan untuk mengidentifikasi pencarian dan pengelolaan peta. Lalu tujuan pembuatan katalog peta ini yaitu untuk mengorganisasikan koleksi peta agar sistematis dan gampang untuk dicari dan diakses, dan menyediakan informasi singkat sebelum peta itu digunakan, mendukung dokumentasi dan arsip peta ketika peta itu tidak digunakan. Lalu unsur-unsur dalam katalog itu ada judul peta, skala, wilayah, tahun, sumber data, proyek, sistem koordinat, dan format peta cetak maupun digital. Lalu kesimpulannya yaitu katalog peta penting untuk pengelolaan peta, yang mana bisa membantu pencarian dan pemanfaatan peta. Perlu sistem dan standar yang baik dan dikembangkan secara digital karena zaman sudah berkembang. Contoh katalog peta yang ada di gambar yaitu seperti contoh katalog peta yaitu seperti Santu yaitu nomor gambar, Santoso Budi yaitu tajuk pengarang, peta kesesuaian lahiran di Riau yaitu Baiklah contoh katalog peta yaitu San P yaitu kal number, Santoso Budi yaitu tajuk entry utama, sedangkan peta kesesuaian lahan di Riau yaitu daerah pertanggungjawaban. Peta bergambar oleh Santoso Budi, editor Sri Hartati, skala yaitu skala daerah skala, sedangkan Surabaya itu daerah tempat. Satu peta strip Riau, yang kedua Sri Hartati, satu judul yaitu daerah jejakan. Baiklah, itu dari saya.
saya akan menjelaskan tentang katalog film. Yaitu pengertian katalog film. Katalog film adalah dasar sistematis yang membuat informasi bibliografis dan teknik film untuk memudahkan penelusuran, identifikasi, dan pemanfaatan koleksi film di perpustakaan, arsip audiovisual, atau pusat dokumentasi. Selanjutnya, tujuan katalog film yaitu memudahkan temu kembali koleksi film, memberikan informasi isi dan teknis film, mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian, membantu pengelolaan arsip audiovisual. Fungsi katalog film yaitu alat penelusuran informasi film, media identifikasi dan deskripsi film, sarana pengendalian koleksi audiovisual, membantu pengelolaan arsip audiovisual. Yaitu jenis-jenis katalog film, judul film, sutradara, tahun rilis, negara produksi, durasi, bahasa, genre, dan format. Contoh katalog film yaitu 912 itu yaitu call number, Emon Sehtan yaitu tajuk entry pertama, Vitalis itu bertanggung jawab, terus satu film yaitu durasinya atau emang aturannya, pemainan, isi nama pemainannya, terus ISDN yaitu daerah penomoran, satu film barat atau satu judul yaitu daerah jajakan. Kesimpulannya, katalog film memudahkan akses, pengelolaan, dan memanfaatkan koleksi audiovisual, serta mendukung literasi media dan informasi di perpustakaan. Baik, kenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rahmatullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang katalogisasi non-book. Pengertian katalog elektronik sesuai dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah nomor 14 tahun 2015 pada pasal 1 nomor 2. Katalog elektronik atau e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi, teknik, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang pemerintah. Tujuan katalog elektronik: 1. Menciptakan iklim usaha kompetitif. 2. Mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra pelaku usaha dalam negeri. 3. Melalui penyelenggaraan katalog elektronik, pemerintah juga memperoleh laporan transit pembelian barang atau jasa pada kementerian lembaga pemerintah yang akurat. Jenis katalog elektronik: 1. E-katalog sektoral. Jenis katalog ini disusun oleh kementerian, tidak seperti e-katalog nasional. Ruang lingkup pun lebih kecil. Barang atau jasa termasuk di dalamnya adalah alat nelayan, alat pertanian, alat perkebunan, dan lainnya. 2. Katalog daerah. Ruang lingkup katalog elektronik jenis ini lebih kecil lagi. Seperti namanya, tim penyusunan adalah pemerintah daerah setempat yang secara langsung dibentuk oleh kepala daerah. 3. Katalog swasta. Jenis katalog ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan target perusahaan, katalog untuk konsumen dan untuk bisnis. Dua kelompok tersebut mempunyai definisi yang sama, yaitu membuat list barang atau jasa perusahaan atau berusaha swasta seperti digital dengan informasi barang. Contoh katalog, mungkin bisa lihat di sini contohnya seperti yang ada di PPT, contoh sebuah e-katalog yang mana kita ketahui mungkin seperti itu. Kesimpulan,
Katalog elektronik atau e-katalog sebagai salah satu program pemerintah yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan atau LKPP dalam upaya menurunkan angka tindak pidana korupsi sudah efektif. Hal ini karena katalog elektronik membuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknik, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya. Terkait barang dan jasa, penggunaan katalog elektronik juga mampu mengatasi titik kritik pengadaan seperti markup dan saat ini pesanan katalog elektronik dijadikan sebagai standar harga sehingga harga tidak bisa dipermainkan. Mungkin sekian hasil dari saya ini. Mungkin sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and comment untuk ilmu penting tentang perpustakaan lainnya.